Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudari sekalian, pernahkah Anda bertanya, mengapa daun sirih begitu sering digunakan dalam tradisi Jawa? Apa sebenarnya rahasia di balik kesederhanaan sehelai daun hijau ini? Ternyata, menurut Primbon Jawa, warisan leluhur yang kaya makna, daun sirih bukan sekedar tanaman. Ia adalah lambang kesucian, penolak bala, bahkan pembawa rezeki. Lalu bagaimana pandangan Islam terhadap penggunaan daun sirih? Apakah ini hanya mitos belaka atau justru ada nilai-nilai spiritual yang bisa kita ambil? Tetaplah bersama kami selama beberapa menit ke depan, karena Anda akan dibawa menyelami makna terdalam dari warisan budaya dan nilai Islami yang menyatu dalam sehelai daun sirih. Daun sirih, dalam bahasa Latin disebut piper beetle, adalah tanaman merambat yang dikenal luas di Asia Tenggara, terutama di Indonesia. Dalam budaya Jawa, daun ini sangat dihargai dan digunakan dalam berbagai ritual dan pengobatan. Bukan hanya karena khasiat kesehatannya, tetapi karena daun sirih dianggap memiliki energi spiritual yang kuat. Dalam budaya Jawa, tanaman ini sering digunakan untuk ruatan, bersih desa, dan selamatan. Dalam budaya Jawa kuno, daun sirih termasuk dalam 4 serangkai, yaitu sirih, pinang, kapur sirih, dan gambir. Keempat bahan ini biasa disajikan dalam kecoan, tempat sirih berlapis kain batik yang dibawa oleh para wanita bangsawan, terutama saat acara penting. Menawarkan sirih dianggap sebagai bentuk penghormatan dan tanda kasih. Dalam hal spiritualitas, ini adalah lambang keikhlasan, kejujuran, dan keterbukaan hati. Primbon Jawa adalah kitab warisan leluhur yang berisi pengetahuan tentang kehidupan, spiritualitas, dan hubungan antara manusia dengan alam semesta. Dalam Primbon, daun sirih disebut sebagai simbol kesucian, digunakan dalam pernikahan, siraman, dan acara adat lainnya untuk menyucikan hati dan jiwa. Penolak bala. Dalam beberapa ajaran Primbon, daun sirih diyakini mampu menangkal energi negatif dan mengusir makhluk halus. Pembuka rezeki. Jika digunakan dengan niat yang benar, daun sirih bisa menjadi sarana spiritual untuk membuka pintu rezeki. Contoh nyata, dalam budaya Jawa, sering kita temui sesajen dengan daun sirih, sirih pinang, dan kembang setaman diletakkan di depan rumah pada malam tertentu, khususnya malam Jumat Kliwon, sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur dan permohonan perlindungan. Primbon tidak sekedar buku ramalan, tapi merupakan kumpulan falsafah hidup. Dalam Primbon, daun sirih digambarkan sebagai simbol urip iku urup, hidup harus memberi manfaat bagi orang lain. Seperti daun sirih yang harum, bersih, dan menyembuhkan, demikian pula manusia yang hidupnya berkah. B. Beberapa tokoh spiritual Jawa percaya bahwa bentuk daun sirih yang seperti hati melambangkan hati yang tulus. Jika digunakan dalam ritual spiritual, harus dengan niat yang lurus dan ikhlas. C. Bahkan dalam tradisi kejawen, daun sirih dipercaya dapat membuka mata batin bila dipakai dalam tirakat atau tapa brata. Dalam Islam, segala sesuatu yang tidak mengandung syirik dan membawa kebaikan diperbolehkan. B. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menganjurkan kita untuk menjaga kebersihan, dan daun sirih dikenal sebagai bahan alami untuk menjaga mulut, gigi, serta pencernaan. Kutipan hadis, bersuci adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Jika daun sirih digunakan untuk membersihkan diri, menjaga kesehatan, dan mendekatkan diri kepada Allah, maka penggunaannya sangat sejalan dengan nilai-nilai Islam. Islam datang tidak untuk menghapus budaya, tapi untuk meluruskannya dari penyimpangan. Selama adat tidak mengandung kesyirikan dan bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka Islam menghargai budaya tersebut. Contohnya,
Masjid. Dalam acara selamatan kelahiran atau akikah, banyak keluarga Jawa tetap menggunakan daun sirih untuk mengusir bau tak sedap dan sebagai simbol kebersihan lingkungan, sebuah bentuk menjaga adab terhadap tamu dan syiar Islam yang bersih. Satu kontranya, dalam kitab-kitab fikih klasik pun dijelaskan bahwa menggunakan bahan alami seperti daun sirih untuk membersihkan mulut, miswak, sangat dianjurkan selama tidak membahayakan. Namun, Islam juga mengingatkan untuk tidak meyakini bahwa benda seperti daun sirih memiliki kekuatan sendiri, melainkan hanyalah perantara atau wasilah. Kekuatan sejati hanya milik Allah SWT. Mari kita lihat beberapa contoh penggunaan daun sirih yang bisa dijadikan inspirasi dalam kehidupan sehari-hari tanpa menyimpang dari ajaran Islam. Poin pertama, daun sirih untuk ruqyah alami. Cuci bersih 7 lembar daun sirih, rebus dan gunakan untuk mandi sambil membaca doa atau ayat ruqyah. Ini bukan mistis, tapi ikhtiar dan wasilah. Poin kedua, membersihkan rumah dari energi negatif. Letakkan air rebusan sirih di pojok ruangan sambil membaca surah Al-Baqarah. Daun sirih sebagai wasilah dan bacaan Al-Quran sebagai penjaga utama. Poin ketiga, daun sirih dalam pernikahan Islami Jawa. Dalam pernikahan adat Jawa Islami, daun sirih tetap digunakan sebagai simbol keberkahan. Namun yang utama adalah niat dan doa dari kedua mempelai kepada Allah SWT. Daun sirih untuk meditasi Islami, tafakur. Ambil segelas air daun sirih rebus, duduk hening sambil membaca zikir pelan seperti Ya Salam atau Ya Latif. Fokus pada kesucian niat bukan benda. Ini dapat membantu menenangkan hati dan menjernihkan pikiran. Poin pembersihan rumah baru. Saat masuk ke rumah baru, beberapa orang Jawa membawa air sirih dan memercikannya di sudut-sudut rumah. Dalam versi Islami, ini bisa digabungkan dengan pembacaan surah Al-Fatihah dan doa perlindungan seperti surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Poin kelima, untuk anak kecil yang sering rewel malam. Daun sirih digantung di pintu kamar sambil membaca doa. Tapi yang utama tetap, bacakan ayat kursi dan ruqyah, karena pertolongan hanya dari Allah. Sahabat sekalian, daun sirih adalah warisan leluhur yang tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan, tapi juga syarat makna spiritual. Selama kita menempatkannya sebagai wasilah, bukan sebagai sumber kekuatan, maka penggunaannya dapat menjadi bagian dari ibadah dan refleksi diri. Mari kita jaga warisan budaya dengan akal, hati, dan iman. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Setiap lembar daun yang jatuh pun atas izinnya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten Islami lainnya yang penuh hikmah dan budaya. Berikan komentar jika Anda pernah menggunakan daun sirih dalam kehidupan spiritual Anda atau jika Anda ingin membagikan pengalaman pribadi. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.